Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah di saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Dan untuk itu saya mengundang ibu-ibu untuk berdiri. Dan marilah saat ini kita melakukan bersama-sama. Di saat ini ku angkat tembang. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih dan damai dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Amin. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama, kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari harta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing kita dalam ibadah wanita kaum ibu di sore hari ini diambil dalam Efesus 1 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita sambut dengan menyanyi Ku Berbahagia Yakin Teguh.
Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Dan sebagai lagu pengakuan dosa kita di sore hari ini, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1, 2, dan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saat ini kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari berdoa. Tuhan Yesus, pelita hidup kami, terangi hati dan pikiran kami dengan hikmat sorgawi. Ketika di saat ini kami akan membaca Alkitab, kiranya firman Tuhan selalu berkuasa atas kami dan membimbing kami pada tujuan hidup yang pasti. Perlengkapi kami saat ini dengan hikmat surgawi untuk memahami akan firman. Beri kami hati yang mau taat dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengetahuan dan jalan kebenaran, kami bermohon. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah saat ini kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, Rut pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Kitab Rut pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17, dan Lembaga Alkitab memberi judul Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini
dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya, kecuali aku, dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah cara orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi, dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau dari hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, dan seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab kita di sore hari ini. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita di sore hari ini diambil dalam keseluruhan pembacaan kita tadi dalam kitab Rut pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rut yang artinya adalah belas kasih atau persahabatan,
Ruth, seorang perempuan yang diceritakan dalam kitab ini, adalah menantu Naomi dan Elimelek. Ketika terjadi kelaparan di Bethlehem, Naomi dan Elimelek serta kedua anak laki-lakinya mengungsi ke tanah Moab untuk mencari perlindungan di sana. Akan tetapi, bukan perlindungan yang Naomi dan keluarganya dapatkan di tanah Moab, melainkan beban pergumulan yang seolah tak berujung karena berturut-turut suami dan kedua anaknya meninggal. Padahal kedua anaknya sudah menikah dengan perempuan Moab dan belum memiliki keturunan. Secara manusia, kita dapat mengatakan Naomi tanpa masa depan dan seolah-olah Tuhan menghempaskan hidupnya pada kesukaran yang tak tertanggungkan. Dan kisah selanjutnya yang dicatat dalam kitab Rut ini, bahwa sewaktu Naomi kembali ke Bethlehem, ia tidak sendirian karena ditemani oleh menantunya Rut. Ketika Rut pulang bersama Naomi ke Bethlehem, ia tidak berpangku tangan, tetapi memakai kekuatan tangannya untuk bekerja, memenuhi kebutuhannya dan mertuanya. Allah memberkati Rut sehingga ia beroleh kemurahan hati ketika memungut jelai. Rut tidak hanya memperoleh perlindungan dan perhatian Boaz ketika bekerja, tetapi pada akhirnya Rut menjadi istri Boaz. Boaz bukan hanya pria yang kaya dan dihormati di Bethlehem, tetapi juga pria yang takut akan Tuhan. Boaz terpikat kepada Rut karena ia mendengar bagaimana Rut meninggalkan kampung halamannya demi Naomi, bahkan merawat mertuanya dan bekerja keras demi mertuanya. Firman Tuhan yang kita baca di saat ini menceritakan bahwa Naomi yang tidak memiliki pengharapan lagi untuk memiliki keturunan akhirnya memangku cucu pada hari tuanya. Rut dan Boaz memberikan cucu bagi Naomi. Naomi memangku cucunya dengan gembira di hari tuanya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Rut kita dapat melihat cara Allah bekerja dalam kehidupan seorang terkadang sulit diselami. Allah dapat membuka pintu penggenapan janjinya melalui hal-hal yang tak pernah terpikirkan oleh akal. Ternyata kaya dalam kebajikan dapat membawa seorang untuk menikmati rancangan besar dan indah. Rut adalah seorang sosok perempuan yang memiliki harkat dan martabat atau nilai kemanusiaan yang harga diri yang patut diteladani. Harkat dan martabat tidak dapat ditentukan oleh kekayaan, kepintaran, jabatan, dan kuasa. Tetapi kerendahan hati, sikap hormat, etos kerja, dan kepedulian pada yang dalam kesusahan serta tekad untuk terus menabur kebaikan pada semua orang sebagai bukti pada kehendak Tuhan. Marilah kita mencerminkan nilai dan harga diri seperti yang Tuhan kehendaki. Manusia menilai apa yang kelihatan oleh mata, yang diagung-agungkan dunia, tetapi Tuhan menilai isi hati dan motivasi hidup seorang, dan Tuhan tak pernah gagal memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Rut, kita pun meyakini Tuhan selalu memiliki rancangan yang baik atas hidup kita. Hidup ini dipenuhi oleh mimpi dan harapan. Banyak hal yang kita cita-citakan, demikian juga bagi kita semua.
menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia baru, dan janganlah hanya sampai pada cita-cita, tetapi itu harus kita buktikan. Harkat dan martabat anak-anak Tuhan tidak ditentukan oleh kemampuan, kekayaan atau jabatan, kuasa atau nama besar, tetapi tekad yang kuat untuk berpaut pada Tuhan di segala keadaan dan melakukan kehendaknya dengan setia. Tinggalkan kelakuan yang buruk, yang cemar, asalah karakter kita. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Milikilah iman yang berkualitas dalam kedaulatan kita. Mengimani Allah telah mengatur segalanya yang sedang membawa hidup kita pada apa yang indah dan membawa kebahagiaan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan keluarga, apa yang diidamkan oleh setiap orang pada saat ia memutuskan untuk berumah tangga? Dan tentu jawabannya adalah kebahagiaan. Akan tetapi kenyataan bahwa tidak setiap orang mendapatkan kebahagiaan. Sehingga jalan yang ditempuh ketika bahagia tak mampu dirasakan. Oleh sebab itu penting bagi setiap orang untuk dapat memahami dengan benar akan pernikahan menurut kehendak Tuhan Allah. Demikian pun dalam pernikahan, dalam kepala keluarga atau suami bertanggung jawab akan kebutuhan hidup keluarganya. Ia harus menjadi sosok yang rajin, pekerja keras, tapi juga mampu bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Di zaman sekarang ini banyak tawaran pekerjaan yang bisa memberikan hasil yang besar dalam waktu yang singkat, tapi tidak di jalan Tuhan. Mulailah dengan pekerjaan yang menghasilkan hasil yang cukup, sampai kemudian Tuhan akan memberi yang lebih besar lagi. Karena Tuhan melihat kesungguhan dalam menjalani pekerjaan tersebut. Sosok istri adalah pendamping suami dengan predikat sebagai tiang doa dalam keluarga. Kiranya mampu menjalankan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh. Doanya dijawab Tuhan karena perilakunya mencerminkan perilaku istri yang bijak. Demikian pun anak-anak harus menghormati orang tua dan mengasihi Tuhan. Juga terhadap orang tua, kedua belah pihak keluarga, sebagaimana Ruth yang mengasihi Naomi mertuanya dan setia dalam segala keadaan hidup yang dialaminya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menjawab perenungan kita di saat ini dengan kita memberikan persembahan, dan sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, kami bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan. Karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya.
Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Ketika di saat ini, dalam satu persekutuan, wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot, kami sudah boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk setia dan taat mengiring Tuhan di situasi hidup yang berubah-ubah. Kuatkan iman kami untuk berpegang pada janji firman-Mu dan mengarahkan diri kami pada tujuan hidup yang pasti. Berikanlah kami iman yang teguh untuk mampu melihat dan menerima rancangan-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami dalam hidup ini untuk memiliki sikap saling menghargai dan saling menghormati dalam keluarga, berjemaat dan bermasyarakat. Mampukan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Berkati kami Tuhan, setiap anggota keluarga kami, untuk hidup dalam kesetiaan, sehingga mampu menjaga kekudusan rumah-rumah tangga kami. Dan mampukanlah kami untuk berbahagia bersama mereka yang berbahagia, dan mampu berempati dengan mereka yang bergumul, khusus Syamas Janet Aseng Salendu dan Ibu Juliana dari Uswungu. Berkati kami semua Tuhan, berkati suami-suami kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami, semua jemaat dari kolom 1 sampai kolom 21. Terlebih khusus wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot, kolom 1 sampai dengan kolom 21. UPK, dan seluruh komisi wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot. Dan terlebih khusus Tuhan, Ketua Wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot, Ibu Penatua Serlis Supit Bororing. Berkati dia Tuhan, tugas, pekerjaan dan pelayanannya. Berkati juga suami, anak-anak dan cucu-cucunya. Berkati bangsa kami Tuhan, pemerintah kami dan masyarakat, sampai di kelurahan kami ini, Kelurahan Lansot. Ibu Lurah, Ibu Heni Sunda Bororing. Tuhan karuniakan hikmat, sehat dan sukacita dalam melayani masyarakat. Berkati suaminya, Bapak Penatua Jemi Sunda selaku Ketua Dewan Kota Tomohon. Berkati juga anak-anaknya. Karuniakan situasi yang baik dan memungkinkan Tuhan untuk menuju Pilkada serentak 9 Desember 2020. Tuhan tolong kami untuk menjaga tali persaudaraan yang utuh dan harmonis sebagai jemaat dan masyarakat. Berkatilah persembahan kami Tuhan untuk menopang pelayanan di jemaat kami dan semua yang mengambil bagian menopang pelayanan di saat ini. Berkati kami semua Tuhan. Sambutlah harapan dan pinta kami dalam doa ini. Dalam nama Yesus yang telah mengajar berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang ibu-ibu untuk berdiri dan kita menyanyi bersama-sama Ibu-ibu Tuhan. Ibu-ibu Tuhan, ingat wajibmu bawa pengasihan turut sultanmu. Ia mengasihi dunia sepenuh, rasa siksa mati dengan beri teduh. Marilah sama-sama bangun dan berusaha, taruh percintaan bagi kawan yang lemah. Itu cinta kepada Tuhanmu. Ibu, ingat wajibmu. Kita menerima berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai di saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita di saat ini. Ibu-ibu disilakan duduk kembali dan Tuhan Yesus memberkati.